يعتصم بحبل الله المتين ويتبع سنة رسول الأمين صلى الله عليه وسلم لا يميل يمنة ولا يسرة في كل وقت وحين. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi pengasuh serta pemangkuh pondok pesantren Ad-Dasuki Al-Mukarramah Ibu Nyai Maimunah yang kami taati dan kami ta'zimi, dan yang kami hormati yang hadir pada pagi hari ini, dan tak lupa pula kepada segenap kawan-kawan santri yang senasib seperjuangan yang dirahmati Allah. Hari ini adalah hari santri, di mana para santri se-Indonesia mengingat dan mengenang jasa perjuangan para ulama, para kiai kita yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta ini, setelah mengibarkan panji-panji besar di bumi Nusantara ini. Ingatlah bahwa tanah Indonesia ini disucikan dengan darah-darah para ulama, para kiai, para santri dan para pahlawan. Oleh karena itu, kita sebagai santri mengenang jasa para ulama, kiai, para habaib dan para pahlawan kita. Sejarah mencatat bahwa santri dan kiai adalah pejuang negeri Indonesia ini. Merdeka bukan karena pejabat, bukan karena gubernur, bukan pula karena atasan yang memerdekakan Indonesia ini, melainkan adalah para santri, para kiai yang berperang untuk merebut kemerdekaan Indonesia ini, sehingga Indonesia ini memperoleh kemerdekaan ini. Betul? Wirang Gombang, beliau berjuang habis-habisan dengan mengorbankan jiwa dan raga dan hartanya demi meraih kedaulatan negara Indonesia tercinta ini. Sampai-sampai di umur 7 tahun para santri kita cintanya kepada negara. Jenderal Sudirman memberi saran kepada Bung Karno untuk mengutus satu utusan khusus untuk mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta fatwa hukum tentang hukum berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia ini. Oleh karena itu, Kiai Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah untuk mengumpulkan ketua-ketua NU se-Jawa Timur dan Semadura untuk membahas persoalan ini. Bukan hanya itu, Kiai Hasyim juga meminta para kiai utama NU untuk melakukan sholat istikharah, yaitu salah satunya adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1945, seluruh delegasi se-Jawa dan Semadura berkumpul di kantor pusat Ansor Puputan Surabaya. Dan Kiai Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan pemimpin pertemuan tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup lama dan cukup panjang dan hasil istikharah para kiai NU, maka esok siangnya tanggal 22 Oktober 1945 pertemuan itu menghasilkan 3 rumusan. Rumusan yang terpenting dan kemudian dikenal dengan istilah resolusi jihad NU. Yang pertama, isi dari rumusan penting itu adalah setiap muslim tua dan muda, baik miskin maupun kaya, wajib memerangi orang kafir atau Belanda yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut dengan mati syuhada. 3, warga Indonesia yang memihak kepada penjajah maupun Belanda dianggap pemecah belah persatuan nasional, oleh karena itu harus dihukum mati. Itu adalah ketegasan seorang santri terhadap negerinya. Hanya berselang 3 hari dari pasca resolusi jihad dicetuskan, 6.000 tentara sekutu penjajah mendarat di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap.
Mendengar kedatangan pasukan penjajah itu, ribuan santri dan kiai sepenjuru Jawa Timur bergerak menuju Surabaya. Situasi pun terus memanas dan cenderung tak terkendali. Resolusi Jihad NU telah memompa, menggugah semangat perlawanan rakyat dan memicu pertempuran hebat selama 3 hari di Surabaya, yaitu adalah tanggal 27, 28, 29 Oktober 1945. Dan tentara Inggris sempat kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur dan mendatangkan Bung Karno ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan penggenjatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober, genjatan senjata ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun sore harinya terjadi eksiden peperangan di Jembatan Merah Surabaya yang menewaskan orang nomor 1 tentara Inggris, yaitu Jenderal Malabi. Genjatan senjata pun berhenti seketika itu juga. Pengganti Malabi yaitu adalah Jenderal Robert Manser yang mengancam laskar dan pejuang untuk menyerahkan senjata pada Inggris selambat-lambatnya tanggal 10 November. Jika tidak, maka Inggris akan hancur hanguskan bumi Surabaya. Mendengar hal itu, Komandan Hizbullah, Komandan Sabilillah, Komandan Mujahidin, santri TKR marah besar. Oleh karena itu, seorang pemuda yang bernama Sutomo yang dikenal dengan Bung Tomo meminta izin kepada Kiai Hashim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Ini adalah isi pidato Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Kita semua mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah mengecam serta mengancam kita semua, yang isinya kita semua diwajibkan mengumpulkan dan menyerahkan senjata kita yang direbut dari tentara Inggris. Tetapi ini jawaban kita. Selagi banteng-banteng di Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu kami rakyat Indonesia tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di hari itu juga bergema dan gemuruh suara takbir di langit Surabaya yang mengubah semangat para pejuang tanah air Indonesia ini. Dan ingatlah bahwa kobaran dan gugahan semangat mereka tumbuh gara-gara tak lain karena doa para santri, para kiai, para habib dan para sunat. Oleh karena itu, jangan main-main dengan kata santri. Jangan sampean kira gugahan semangat mereka, gugahan para pejuang di tanah Surabaya tumbuh gara kata-kata Haliboya, tumbuh kata-kata Yahudi, tumbuh karena kata-kata Nasrani. Tidak. Mereka tumbuh karena takbir yang bergema di langit Surabaya yang dikumandangkan oleh Bung Tomo sang santri. Itulah santri. Jangan main-main dengan kata santri. Tanpa santri, NKRI tidak mungkin terbentuk. Tanpa santri, inspirasi tidak akan terwujud. Tanpa santri, bendera merah putih tidak akan berkibar megah di tanah Surabaya. Dan tanpa santri juga Indonesia tidak akan merdeka. Hidup santri! Hidup santri! Hidup Santri Akatsuki! Oleh karena itu, jangan malu menjadi santri. Tampakkan kalau kalian adalah santri, apalagi Santri Akatsuki. Jika ada seseorang mengatakan bahwa santri sama sekali tidak mempunyai peran dalam memerdekakan Indonesia, maka dia telah buta sejarah, maka dia telah mendustakan sejarah. Berarti dia tidak tahu siapa Mbah Hashim Asy'ari yang mati-matian memerdekakan tanah Surabaya sehingga tangan kedua jarinya tidak bisa digerakkan kembali. Dan dia tidak tahu siapa Kiai Sa'dullah Sidogiri yang memerangi penjajah di Indonesia ini.
dan dia tidak tahu siapa Kiai Abdul Jalil yang mati sebagai syuhadaillah dalam memerangi penjajah Indonesia ini. Maka jangan main-main kata santri, jangan main-main dengan kata-kata santri. Kami ingatkan kembali, tampakkanlah bahwa kalian adalah santri. Jangan malu-malu karena menggunakan kopiah, jangan malu-malu karena memakai sarung, karena itu adalah simbol santri, bahwa santri itu mulia. Dulu santri berperang pakai sarung, pakai kopiah, tapi kemenangan dengan bambu runcing, dengan bambu runcing, dengan persenjataan yang kurang lengkap, dengan ikhtiar yang kuat, seorang santri bisa mengalahkan dengan bambu runcing sekaya itu. Ingatlah santri yang didefinisikan oleh Naufullah Ki Hasani Nawawi. As-santri bisyahidi hadihi huwa man ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulil amin sallallahu alaihi wasallam la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wahid. Yang artinya santri adalah orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulnya, serta teguh pendiriannya. Itu adalah santri. Kalau dulu para ulama selain mujahadah dengan belajar, juga mujahadah dengan berperang dengan penjajah. Kalau kita sekarang sudah enak, hanya mujahadah dengan belajar, dan belajar. Apa kurangnya? Kita hanya bisa menyicipi enaknya, bukan pahitnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.